Kembali lagi bersama saya di channel saya ini, di channel Elvianis, dan kali ini saya membagikan atau membagi pengalaman kepada teman-teman semua, baik itu YouTubers pemula atau mungkin lagi mengejar jam tayangnya, karena mungkin disebabkan ada beberapa hal ya, mungkin karena konten reuploader ya, efek dari penghapusan konten jadinya viewer kita jadi menurun. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila itu bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini bisa teman-teman lakukan di setiap channel kalian. Jadi bagaimana cara mendapatkan atau membangun channel kita itu untuk bisa mendapatkan subscriber yang banyak dan viewer yang banyak. Walaupun kalian tengok di sini viewer saya masih kecil-kecil, cara ini yang sudah saya lakukan di dalam channel saya. Kenapa bisa channel saya ini menurun? Karena pengalihan sebuah konten saya dari konten reuploader alih ke konten original saya kembali. Jadi di sini teman-teman perhatikan, ketika kalian ingin mengejar sebuah subscriber maupun viewer kalian, item tayang kalian menurun, ya seperti saya dulu di sini sampai juta di sini, tapi akhirnya tinggal 15.000. Penghapusan konten yang kita miliki di dalam channel ini, maka berdampak pada jam tayang kita. Jadi ya mulai sekarang teman-teman harus mempersiapkan kontennya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagaimana cara mendapatkan sebuah viewer dan subscriber itu dengan alami. Dan banyak juga teman-teman Kak, bagaimana cara menaikin subscriber itu dengan cepat dan jam tayangnya. Di sini tidak ada cara yang instan, mie instan aja, masih diproses. Aja ke dalam poin yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan konten. Kita harus mengenal apa yang akan kita sharekan di dalam channel yang kita punya. Kita harus mengerti tujuan channel kita. Kita harus tahu apa yang akan kita bagikan atau apa yang akan kita sharekan di channel ini. Perlu kita memikirkan hal ini, dan kita harus tahu kemampuan kita, tentukan konten kalian itu sesuai kemampuan kalian sendiri. Jadi harus kalian konsep konten itu sesuai kemampuan dan sesuai kesanggupan kalian, supaya channel kalian terarah dengan apa yang sudah kalian rancangkan di dalam channel kalian itu. Itu yang poin pertama. Yang kedua yang perlu kalian perhatikan di sini itu adalah melihat peluang kita. Nah, misalnya konten kalian itu sepi mulu ya, mungkin udah berjalan 1 tahun atau sudah 6 bulan atau sudah lama, terserah. Tapi di sini penayangan kalian masih 50, masih 30. Jadi kalian harus mencari peluang. Jadi jangan di situ-situ mulu. Tahu channel tersebut atau konten yang kalian berikan di dalam channel kalian itu tidak menarik perhatian yang berkunjung di channel kalian, ya kalian cari peluangnya. Kenapa harus mencari peluang? Ya supaya channel kita ini bisa berkembang. Mencari peluang dengan konten reupload. Ya memang viewermu akan naik sekejap, subscribermu akan naik dalam sekejap, tetapi viewernya nanti ketika channel kamu terjaring atau terciduk sama YouTube itu, maka bagian ini lagi kamu akan pusing ya, bagian jam tayangnya. Jadi alangkah baiknya kalian mencari peluang yang mampu kalian lakukan, dan jangan lupa buatlah sebuah konten itu dengan kesanggupan masing-masing ya. Jangan memaksa diri. Kalau memang tak sanggup membuat sebuah konten yang seperti yang lagi heboh-heboh, ya tak usah dulu. Cari peluang yang lain yang mampu kamu perbuat, yang mampu kamu lakukan, yang mampu kamu share. Di sini perlu kita mencari sebuah peluang dalam konten, dalam channel kita maupun konten kita. Jadi peluang itu penting untuk kita perhatikan, dan peluang ini penting untuk kita dalam konsep pembuatan konten kita. Jadi kita harus memikirkan peluang. Dan coba cari peluang yang lain dengan berbagai macam, baru nanti kamu melakukan analisis bagian analitik kamu. Seandainya sudah kamu menemukan beberapa peluang konten, jadi untuk menentukan konten apa yang akan kamu buat, silakan review bagian sini. Kalau kamu tengok di sini ada beberapa konten yang kamu memiliki penayangan yang banyak dan durasi yang lama ditonton oleh orang, jadi itu saran saya kembangkan ya. Jadi di sini teman-teman boleh melihat yang mana konten kamu banyak ditonton oleh orang, dan yang mana durasi konten kamu yang lama ditonton oleh orang, dan itu bisa kamu jadikan sebuah niche atau tema dalam konten kamu atau tema dalam channel kamu. Jadi fokus untuk membahas, contohnya di sini di konten saya ini yang banyak penontonnya dan memiliki durasi yang lama ditonton oleh orang tentang tutorial YouTube, maka saya fokus tentang tutorial YouTube sampai sekarang. Atau mereview konten kalian yang mana yang seharusnya kalian kembangkan.
ya. Jadi kalian harus mencari peluang ini, begitu penting untuk dijadikan bahan dalam mengkonsep sebuah konten kita, supaya channel kita semakin berkembang dan kita mudah mendapatkan penambahan subscriber, viewer. Jadi ini perlu diperhatikan bagian konsep ini. Merancang semua konten-konten yang kamu buat dulu. Jadi kamu mencari ide-ide, ya ide yang kamu dapat kamu jadikan sebuah konten, lalu kamu review channel tersebut, yang mana lebih banyak penggemarnya, yang mana yang lebih banyak penggemar channel kamu itu suka nontonnya. Jadi kalau sudah kamu tentukan seperti ini, ya udah lanjutkan untuk kerjakan hal demikian. Dan poin yang ketiga ini tidak boleh juga dilupakan atau dicuekin atau diabaikan, karena hal ini sangat penting. Percuma kita sudah memiliki peluang konten yang besar, kita sudah mendapatkan peluangnya, kita sudah mendapatkan idenya, tetapi kalau bagian ini kita abaikan, percuma, sia-sia pekerjaan kita. Kamu masuk bagian konten kamu. Setelah kamu masuk di bagian konten kamu, masuk ke bagian detailnya ini. Saranin buat teman-teman, metadata konten kalian harus fokus. Metadata konten kalian itu harus kalian utamakan. Dan metadata ini banyak kali teman-teman yang terjaring channelnya karena metadata ini, dan channelnya kena dismonet. Jangan sampai metadata ini menghancurkan sebuah konsep yang sudah kamu siapkan. Jadi saya saran di sini buat kalian, baik itu masih pemula, termasuk juga channel ini masih pemula, maupun channelnya yang sudah kena dismonet, perhatikan bagian metadatamu. Karena metadata ini penting banget kita perbaiki sekarang, apalagi channel yang sudah kena dismonet. Nah, jadi kalau memang konten kita itu membahas tentang A, jadi harus metadatanya itu meliputi sesuai dengan apa yang dibahas di video kita. Jangan membuat sebuah konten tentang A, tetapi thumbnailnya ini, thumbnail yang kalian miliki ini tidak menyinggung sama sekali apa yang kalian bahas di dalam konten kalian. Sama juga dengan judul. Kalau judul kalian berseberangan dengan konten atau pembahasan di dalam video, maka itu dikatakan sebuah pelanggaran. Itu pula dengan deskripsi. Jangan kamu manfaatkan deskripsi ini karena bisa memuat 5.000 kata di sini. Jangan kamu manfaatkan dengan menambah kata kunci banyak-banyak, ya, supaya subscriber atau viewer di konten saya ini memiliki penayangan banyak. Dan hal itu sudah dibatasi oleh YouTube itu sendiri. Dan juga tagnya, jangan tagnya ini asal dibuat. Sesuaikan tagnya itu sesuai dengan video yang dibahas. Metadata itu dengan konten yang kamu miliki, ya. Jadi mungkin channelnya yang lagi terjaring dismonet. Jadi teman-teman perlu kalian fokuskan di bagian deskripsi ini. Oke, dan yang ketiga itu adalah kelayakan konten. Perhatikan juga, jangan sampai konten kamu itu melanggar sebuah kebijakan YouTube. Usahakan konten itu yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi usahakan konten itu bisa dikonsumsi semua. Buat konten itu yang mendidik dan bermanfaat dan menghibur. Cenderung orang mencari informasi atau tentang yang lucu-lucu. Jadi teman-teman bisa memperkirakan hal itu untuk dijadikan sebuah konten kalian, dan kalian lihat kelayakan konten tersebut, apakah itu bermanfaat, apakah itu berbobot bagi semua orang, atau pantas untuk ditonton. Jadi kalian perhatikan kelayakan konten tersebut, supaya channel kita tetap menjadi konten yang menginspirasi semua orang dan menjadi konten yang bagus dan sukses dan bermanfaat, ya. Jadi penting ini untuk diperhatikan kalau kita mau mengejar sebuah viewer dan subscriber, untuk menambahkan sebuah jam tayang kita atau meningkatkan jam tayang kita dan juga pendapatan kita. Jadi perhatikan bagian situ, menyiapkan sebuah konten itu sangat penting, dan mencari peluang sebuah konten itu penting juga kita lakukan atau kita ubah review channel kita itu, supaya lewat peluang-peluang itu kita mendapatkan hal-hal yang sangat membuat kita takjub dengan itu, baik itu viewernya dan maupun subscribernya. Dan jangan lupa juga kelayakan bahwa materi yang kita bagikan atau yang kita sharekan di dalam channel kita itu bermanfaat dan bisa dipakai oleh semua kalangan. Ini penting untuk dilakukan. Dan kelima itu adalah mematuhi kebijakan YouTube. Dan di poin 4 dan 3 tadi sudah saya katakan bahwa kalau kita membuat sebuah konten itu, kita harus mematuhi kebijakan YouTube. Kita harus mematuhi peraturannya. Nggak boleh melanggar setiap peraturan yang sudah ditetapkan oleh YouTube itu. Baik itu dengan menggunakan paid promo untuk mempromosikan sebuah channel kita atau video kita, itu tidak bisa. Itu tidak boleh dan itu dilarang oleh YouTube itu sendiri. Jadi baiknya kamu tetap mematuhi kebijakan YouTube tersebut, supaya kamu tidak mengalami seperti yang kami alami saat ini, ya, kena dismonet buat karena tingkah kami yang ingin mengejar sebuah AdSense, akhirnya menjerumuskan kami untuk
mengatasi hal-hal kesalahan yang telah kami perbuat. Jadi teman-teman, itulah yang perlu kalian perhatikan untuk meninjau channel kalian supaya memperoleh penayangan yang banyak dan subscriber yang banyak ya, dengan cara kamu harus mencari konten yang memang lagi hits atau yang lagi viral-viral sekarang ini, atau informasi yang penting yang lagi masyarakat cari, atau bisa kamu membuat sebuah konten yang lelucon atau yang lucu-lucu yang membuat orang yang berkunjung pada channel kamu itu atau yang menonton konten kamu itu ketawa, senang, terhibur. Jadi bisa kamu mempertahankan konten yang kamu miliki itu. Dan lewat satu konten aja yang kita buat, kalau memang itu bagus dan bermanfaat, itu channel akan menjadi channel incaran oleh orang banyak. Jadi ini semoga bermanfaat buat kalian semua, dan salam sukses dari saya.